Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Denny Miharja dan Bu Andini selaku dosen pengampu mata kuliah studi masyarakat lokal. Di sini saya Danis Muhammad Akbar dengan nomor induk mahasiswa 1201020017. Saya dari mahasiswa studi agama-agama semester 6 kelas A ingin membuat video mengenai pemaparan makalah yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah studi masyarakat lokal. Dan makalah yang saya buat berjudul Tradisi Salam Tempel Idul Fitri dan Pengaruhnya Terhadap Akhlak Anak. Penelitian ini terfokus kepada akhlak dan perilaku anak yang diakibatkan oleh kebiasaan yang sering dilakukan para orang dewasa ketika momen Idul Fitri terjadi, atau bagi-bagi THR ketika Idul Fitri, atau dalam penelitian ini kita sebut sebagai salam tempel. Tradisi tersebut memang sangat baik karena mengandung makna berbagi serta mengundang kebahagiaan bagi para penerima, terutama anak-anak. Akan tetapi di sisi lain, tradisi tersebut secara tidak langsung ketika dilakukan berulang kali akan memicu sikap meminta-minta atau mengemis yang dilakukan anak. Anak adalah lembaran polos yang harus diisi dengan sesuatu dan kebiasaan yang baik. Jika anak terbiasa untuk meminta uang kepada sanak saudara ketika Idul Fitri, maka kebiasaan tersebut akan terbawa hingga dewasa, dan anak tersebut pun mungkin berpotensi untuk menjadi subjek yang membuat anak memiliki sikap meminta. Selanjutnya, metode penelitian yang saya gunakan menggunakan penelitian kualitatif. Pada penelitian mengenai tradisi salam tempel Idul Fitri dan pengaruh terhadap anak-anak ini, saya menggunakan penelitian literatur atau biasa kita sebut dengan istilah literatur review. Jenis review yang digunakan adalah naratif review, yaitu suatu model pendekatan yang mengkaji ulang serta membandingkan data yang sudah saya dapat dari beberapa tulisan, artikel, jurnal, maupun buku yang telah dibahas sebelumnya dan diulas kembali oleh saya menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Selanjutnya, pembahasan. Pembahasan pertama, sebelum kita mengetahui apa pengaruh salam tempel terhadap akhlak anak, kita harus mengetahui apa itu anak atau siapa itu anak. Di sini saya menggunakan teori Erik Erikson. Teori psikososial ala Erik Erikson. Erikson dalam mengemukakan istilah psikososial, ia mengatakan bahwa seseorang dinyatakan dewasa secara fisik dan psikologis akibat dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berhubungan dengan suatu organisme yang dialami oleh seseorang ketika ia dilahirkan sampai ia mati. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa manusia sudah harus dibentuk kepribadiannya dan kemampuannya sejak ia lahir ke bumi. Seperti istilah tabula rasa, seorang anak yang lahir ke bumi adalah tabula rasa atau sesuatu yang kosong, yang dimana harus diisi dengan sesuatu yang baik, yang nantinya akan menciptakan atau menghasilkan pribadi yang baik. Jika diisi dengan sesuatu yang tidak baik atau buruk, ya nantinya akan menghasilkan pribadi yang buruk. Dan faktor pendukung agar anak mempunyai pribadi yang baik itu dipicu atau didukung oleh orang tua, lingkungan, guru, sekolah, dan lain sebagainya. Akan tetapi peran utama yaitu orang tua. Orang tua harus membimbing anak dengan menggunakan bimbingan atau pembelajaran yang baik sehingga anak tersebut akan menyerap kebaikan orang tua tersebut dan tentunya nanti akan menghasilkan pribadi yang baik untuk seorang anak. Selanjutnya, pengertian akhlak. Akhlak secara etimologis merupakan bentuk jamak dari kata huluk. Kata huluk adalah kata yang berlawanan dengan kata kholak, yang mana huluk merupakan bentuk batin, sedangkan kholak merupakan bentuk lahir. Kholak bisa dilihat dengan mata lahir atau mata telanjang, sedangkan huluk bisa dilihat dengan mata batin atau basyiriah. Dan keduanya ini berasal dari kata kholako yang memiliki arti pencipta. Akhlak biasanya merepresentasikan diri seseorang. Jika memang akhlak tersebut atau akhlak yang orang cerminkan atau akhlak yang orang timbulkan kepada kita akhlak baik, maka bisa dipastikan orang tersebut baik. Begitupun sebaliknya. Eh, Akhlak juga cerminan bagi orang karena setiap orang harus memiliki akhlak. Karena selain memiliki pengetahuan, akhlak juga menjadi salah satu unsur yang diperhatikan oleh orang lain terhadap diri seseorang. Pembahasan selanjutnya mengenai faktor-faktor kesuksesan dalam pembentukan akhlak. Untuk faktor kesuksesan dalam pembentukan akhlak terbagi menjadi dua. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri seseorang. Faktor internal ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama bakat.
Jika seseorang memiliki bakat yang lebih, maka dalam menyerap pengetahuan, dalam menyerap bimbingan-bimbingan mengenai kepribadian yang baik dari orang tua, itu sangat cepat tentunya, karena mereka memiliki bakat. Yang kedua, pengalaman atau pengalaman yang telah ada. Biasanya orang yang sudah mengalami sesuatu yang mereka lewatkan atau pengalaman yang telah mereka lalui, akan membandingkan dengan pengalaman yang sedang terjadi atau yang baru saja terjadi. Yang mana nanti ketika mereka membandingkan pengalaman yang sudah ada dengan pengalaman yang baru terjadi ataupun sedang terjadi, itu akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Karena, dengan membandingkan pengalaman tersebut bisa mendapatkan hal yang baik untuk diserap dan hal yang buruk untuk dibuang. Lalu yang terakhir itu motivasi. Motivasi biasanya didukung oleh orang luar. Maksud orang luar di sini seperti orang tua, teman, sekolah, guru, lingkungan, masyarakat, dan lain sebagainya. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri manusia atau luar diri seseorang atau luar diri individu. Biasanya faktor eksternal ini dibantu oleh orang lain seperti keluarga, orang tua, guru, sekolah, masyarakat, teman-teman, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya mengenai asal-usul salam tempel. Tradisi salam tempel ini merupakan tradisi yang berkembang sesuai dengan aspek budaya yang biasanya diimplementasikan bersamaan dengan kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan berulang kali. Seperti halnya salam tempel, ini merupakan tradisi baru yang diserap oleh masyarakat lokal dan tradisi ini berasal dari luar daerah. Akan tetapi dapat diterima oleh masyarakat lokal yang menjadikan tradisi baru ini menjadi suatu kebiasaan. Sejarah salam tempel bermula dari masa dinasti Fatimiyah, di mana pada masa itu ketika Idul Fitri, eh, para pemimpinnya membagikan permen, pakaian, serta uang kepada anak muda dan orang tua. Akan tetapi seiring berjalannya waktu pada akhir masa Ottoman, yang tadinya membagikan permen dan pakaian berubah menjadi membagikan uang, entah uang kertas ataupun uang receh pada anak dan orang dewasa. Dan salam tempel ini menurut bahasa Jawa terbagi menjadi dua atau berasal dari dua kata. Yang pertama salaman yang dipersimpel menjadi salam yang artinya berjabat tangan, dan yang kedua templek atau kita sebutnya tempel, yaitu kegiatan yang memberikan sesuatu ketika berjabat tangan. Pembahasan selanjutnya, pendapat pro mengenai salam tempel. Pendapat pro adalah pendapat yang setuju mengenai tradisi salam tempel. Mengapa ada pendapat pro? Karena orang yang berpendapat setuju mengenai salam tempel, ia berpendapat bahwa salam tempel ini sangat baik dilakukan karena di dalamnya memiliki makna infak, makna sedekah, makna berzakat, dan lain sebagainya. Dan juga salam tempel ini tentunya menghasilkan sebuah kebahagiaan bagi orang yang menerima dan juga bisa memperpanjang silaturahmi dan juga bisa membawa kegembiraan baik si penerima maupun si pemberi, dan bisa sebagai sedekah juga yang nantinya pahalanya tentunya akan berguna ketika kita sudah meninggal. Pendapat yang kedua yaitu pendapat kontra atau pendapat yang tidak setuju mengenai salam tempel ini. Mengapa ada pendapat yang tidak setuju? Karena mereka berpendapat bahwa salam tempel ini bisa memicu atau memunculkan sifat meminta kepada anak. Karena biasanya orang tua menyuruh anaknya untuk meminta kepada saudara ketika Idul Fitri. Mungkin kenapa mereka tidak setuju? Karena mereka berpendapat jika kita minta duluan kepada orang, itu akan menimbulkan sikap pengemis. Akan tetapi jika orang tersebut memberi kepada kita, ya ya semau kita, kita mau ambil atau kita tolak juga tidak apa-apa. Karena menurut hadis ada yang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi lebih baik jangan meminta terlebih dahulu. Jika diberi, ambil. Jika tidak diberi, jangan meminta. Gitu. Pembahasan terakhir, pengaruh salam tempel terhadap akhlak anak. Nah, ini pembahasan utama. Pengaruhnya memang ada yang negatif dan juga ada yang positif. Kita bahas yang positif dulu. Yang positifnya adalah anak menjadi senang, karena tentunya ketika mendapat uang, kita akan bergembira. Lalu, yang negatifnya bisa menjadikan anak mental pengemis. Ya, tidak sedikit orang tua di Indonesia ini yang menyuruh anaknya ketika Idul Fitri untuk meminta uang kepada saudaranya. Itu tentunya jadi salah satu contoh pengemis kan. Dan juga biasanya uang tersebut
kadang diambil oleh anak, kadang juga diambil oleh orang tua. Secara tidak langsung orang tua menjual nama anak untuk meminta uang, untuk mendapatkan uang, seperti investasi bodong. Itu akan membuat anak kesal juga terhadap orang tua dan menimbulkan kebencian anak terhadap orang tua. Dan juga kesenjangan sosial, karena biasanya orang yang sudah kerja ataupun orang yang baru mulai kerja dan dihadapkan dengan momen Idul Fitri, dia harus memberikan uang kepada saudaranya karena dilihat dari pekerjaannya, entah gajinya kecil atau besar, dia harus memberikan uang kepada saudaranya. Itu akan terjadi kesenjangan sosial dan juga terjadi kecemburuan sosial. Karena biasanya objek pemberi untuk memberikan uang itu adalah anak-anak, sedangkan orang dewasa tidak. Jadi orang dewasa tentunya iri dengan anak-anak yang mendapatkan uang. Nah, itu terjadi kecemburuan sosial. Terima kasih. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun ada pemahaman yang kurang dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.